Dunia komunikasi adalah dunia yang tak dapat diprediksi, kemungkinan tanpa batas. Apalagi di era informasi yang semuanya serba cepat. Masyarakat harus belajar untuk dapat mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Oke, kalau pengalaman banyak ya, kita bisa nambah channelingnya kita jadi kenal banyak teman-teman dari fakultas lain gitu ya. Kalau misalnya kamu di organisasi mahasiswa tingkat universitas atau kamu ikut kegiatan-kegiatan itu, kamu jadi kayak banyak mengenal gitu loh. Sebenarnya kampus kita itu seperti apa, banyak kegiatan yang kamu bisa ikut dan banyak opportunities sebenarnya. Kayak aku yang awalnya MC-nya cuma di skala fakultas, akhirnya sampai skala universitas dan lintas fakultas kayak gitu. Jadi udah sampai ke lintas fakultas juga kan maksudnya kayak udah kayak berasa opportunities yang baru kan. Terus kita ngomong, terus habis itu lebih banyak dikenal orang juga. Sebenarnya dikenal bukan karena ingin cari famousnya ya, kita cari channelingnya gitu. Jadi ketika kamu mengerjakan sesuatu dan kamu achieve itu, kamu juga public istilahnya public share atau kamu share itu ke social media, orang kan tahu kamu siapa juga dan akhirnya dari situ dapat kesempatan mungkin kayak kesempatan yang lainnya kayak gitu. Kalau misalnya yang didapetin apa, mungkin singkatnya pasti koneksi, terus pengalaman untuk leadership, teamwork, komunikasi. Karena komunikasi kita itu kan manusia itu kan dinamis ya, dinamis dan artian dalam artian itu kita nggak pernah bisa tahu orang itu seperti apa gitu. Nah, kesempatan kamu untuk belajar sebelum kamu terjun ke dunia kerja adalah saat kamu berkuliah. Jadi kamu harus tahu nih, oh kira-kira Mati Lebih itu orangnya gimana sih? Kalau misalnya mau ngomong sama dia itu supaya dia merasa nyaman sama aku tuh gimana? Atau ngomong sama kamu tuh gimana kayak gitu. Nah, di momen-momen itulah kamu akan belajar di organisasi seperti itu. Berarti gak nyesel banget ya lo masuk Vkom ini? Definisi enggak banget sih. Definisi gak salah jurusan. Iya, enggak salah jurusan banget. Kalau orang bilang jurusan Vkom gampang, jurusan ini ngapain sih belajar apa? Cuma belajar ngomong gini. Menurut aku kita belajar banyak karena yang diajarkan juga kan kita sebenarnya ilmu yang multidisipliner. Which is kita bakal belajar banyak ilmu yang sebenarnya dimanapun dan kapanpun kita kan perlu yang namanya komunikasi. Piramida, which is piramida itu akan mengklasifikasikan kebutuhan kamu dan salah satu yang terpenting adalah ketika kamu acceptance. Itu salah satu yang penting juga. Selain sandang pangan, acceptance itu penting banget. Bayangin aja nih kalian di berada di sekitar orang-orang tapi kalian gak diterima, kan gak enak ya. Nah, kalaupun memang itu terjadi berarti kita sebagai atasan, let's say kita harus gimana membangun supaya orang-orang itu jadi nyaman gitu. Itu sih. Yes, build a relationship. Jadi communication is not just about talking or just in front of the camera, enggak. Itu big deal banget untuk mereka yang nggak ngerti. Mungkin ya they will say like that gitu. Tapi untuk kita yang terjun itu akan beda banget gitu. Aku biasanya latihan dulu nih, dari mulai latihan bibir gitu kayak A, I, U, E, O supaya kita ngomongnya bisa pelafalannya bisa tepat. Terus aku biasanya latihan nafas sama latihan pernafasan kayak orang mau paduan suara supaya suara kita tuh benar-benar panas. Jadi sih kalau panas kan kita ngomongnya lebih enak kan. Terus kalau body gesture dan segala macam itu belajarnya cuma satu, belajar ngomong di depan kaca. Akhirnya selamat datang dan oke ya kepala aku terlalu goyang, badan gue oke coba lagi. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan pada teman-teman semuanya tentunya pada acara bla gitu misalnya. Itu semua belajarnya kamu bisa belajar sendiri atau kamu bisa nonton di YouTube gitu. Supaya nggak tremornya ya kamu harus membekali diri dulu dan kamu harus percaya diri. Ketika kamu percaya diri, menurut aku kamu udah tremor gak sih? Ya I know this my thing, so what gitu. Tapi gak menutup kemungkinan ya bahkan sampai detik ini pun ketika aku jadi MC yang udah profesional juga, aku juga masih sering nervous. Kenapa sering kita nervous? It's okay to be nervous but don't do much gitu sebenarnya. Karena kalau kita nervous itu berarti kita artinya kita bener-bener menghargai acara itu. Kayak gitu. Jadi tetap boleh nervous. Aku nggak pernah bilang kalau jadi MC atau apa itu nggak pernah nervous, enggak. Itu salah. Bahkan orang ternama pun yang pernah aku ikut workshop or anything else tuh mereka tetap nervous, tetap masih ada rasa ragu dan segala macam tetap ada. Cuman ya mereka kontrolnya oke, positive mindset. Gue udah biasa jadi MC, go with the flow kayak aku bilang. Itu caranya kerja di sini juga. Dibandingkan aku harus kerja di tempat lain mungkin yang akan menyita waktuku lebih banyak. Dan iya dan sebenarnya kerjaan marketing communication ini seru sih karena kita bisa kayak brainstorming about idea, terus kayak some idea yang kita bisa kembangin lagi nanti, terus kayak impact, terus secara langsung kita tuh jadi face of UKWMS gitu. Jadi
anytime, anywhere, everywhere gitu ya. Kita itu bakal membawa coworkers di belakang kita kayak gitu. Jadi menurut aku challenging juga. Jadi itu kan membuat kita juga berpikir untuk ini mau pergi baju apa ya. Ya biasanya dulu mungkin kalau zaman sekolah itu pergi kemana-mana celana pendek, kaos sama sandal jepit gitu kan. Sekarang kalau mau pergi harusnya celana panjang lah atau kaos. Ya basically kalau mau ke mall pakai celana pendek tapi sandal jepitnya jangan yang jelek, pakai yang slippers atau yang atau sneakers, sepatu kayak gitu. Jadi kita tahu itu karena ketika kita udah dikenal banyak orang itu kayak enaknya adalah kayak secuil celah aja ya itu sometimes bisa ruin your career gitu loh. Yes, kan orang jadi tahu kan kamu siapa gitu. Menurut Koko, apakah ada dari semua skill yang sudah Koko sebutkan tadi skill yang paling berguna untuk kita ke depannya? Oke, kita ke depannya ini depends ya sebenarnya kamu mau kemana gitu. Tapi yang menurut aku in general yang pasti kepake adalah persuasive communications, critical thinking and creative itu kepake banget. Karena dengan kamu kreatif and critical thinking kamu akan melihat sesuatu bukan hanya dari luarnya tapi di dalamnya harus seperti apa. So ibarat kata kalau kamu ngupas pisang, kamu lihatnya itu bukan kulitnya aja tapi dalamnya pisang mungkin ada biji-bijinya atau ada serot tengahnya itu. Kamu akan lihat ke sana. Karena gimana caranya kamu bisa sampai memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam kayak gitu. Terus kalau komunikasi, persuasive communications of course kita nggak pernah bisa berhenti untuk berkomunikasi ya. Ketika kamu tahu gimana cara kamu persuasi orang lain, you know the theory and anything else, kamu bisa praktek itu ya kamu ngomong sedikit aja orang udah terkesima banget gitu ibaratnya. Jadi itu menurut aku bakal pakai kalian. Sisanya based on you gitu kayak major kalian mau apa? Kalian ingin apa? Oh ini ke radio ya udah perbanyak literasi tentang ngomong kosakatanya atau misalnya reference kalau kamu set goals. Aku punya star yang kayak gini yang pengen kayak dia gitu nggak apa gitu. Nanti dari situ kamu bisa ngembangin potensi kamu gitu. Terus perbanyak lagu misalnya kamu mau di foto video ya udah perbanyak kamu ngambil konten bikin konten ala-ala di kampus gitu kan. Terus nanti di-upload di TikTok atau apa itu bisa jadi portfolio kamu dan bisa jadi progress report kamu loh. Karena apa? Karena ketika kamu punya itu dan kamu bakal lihat kayak wah gue tuh semester 1 masih kayak gini nih, semester 2 kayak gini. Pasti akan ada kayak wah kayaknya aku makin bagus ya. Terus akhirnya kamu ningkatin lagi gitu. That's why. Terus kayak personal branding kayak gitu. Personal branding itu penting banget ya guys. Jadi do your personal branding start from now gitu. Jadi personal branding gak harus kamu harus kayak wah aku belum kerja gini, enggak. Postingnya di social media tentang prestasi kamu, tentang siapa kamu. Jadi ketika nanti kamu udah kerja atau kamu mau kerja, orang tuh sudah tahu duluan siapa kamu. Do your best. Itulah kata penutup Kak Juan, sosok dari Vkom yang UKWMS banggakan.